Hai, aku Sheryl. Usiaku 17 tahun. Pernahkah orang tuamu ikut campur dengan hubungan kamu dengan pacarmu? Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku menceritakan secara jujur tentang hubungan terakhirku dan keluargaku. Tonton sampai akhir dan kamu akan melihat bahwa sikap orang tua yang melarang ternyata ada rahasianya. Aku baru memasuki SMA dan cukup populer. Aku punya banyak teman laki-laki yang menyukaiku, tetapi tidak teman perempuan. Aku hanya punya 2 teman dan sisanya, ya, kamu akan lihat. Banyak yang iri terhadapku. Aku seperti mimpi anak laki-laki. Aku rasa mereka takut bahwa aku akan merebut pacar mereka. Aku telah berpacaran dengan banyak anak laki-laki, tetapi hubungan itu hanya sementara. Kita putus, kadang aku meninggalkan mereka atau mereka meninggalkanku. Awalnya selalu baik, tapi kemudian ada alasannya aku agak tidak nyaman membicarakan hal ini karena itu tentang intimasi. Semua pria menginginkan lebih dari sekedar jalan-jalan romantis dan ciuman, tapi aku bilang tidak. Aku tidak ingin lanjut ke hal yang lebih jauh. Orang tuaku melarangku untuk melakukannya. Mereka ingin aku tetap perawan sampai aku berusia 18 tahun. Mereka memastikan aku pulang tepat waktu dan tidak membiarkanku untuk menginap di rumah teman. Dan aku tidak ingin berbohong kepada mereka, karena aku memiliki hubungan baik dengan mereka. Mereka penyayang dan tidak pernah berkata tidak kecuali tidur dengan teman laki-laki. Aku menyadari sekarang mengapa, tapi aku akan bercerita tentang hal itu nanti. Ketika aku putus dengan anak laki-laki lain, Alex mengajakku kencan. Dia seorang yang populer dan para gadis menyukainya. Dia keren dan aku menyukainya. Kita mulai berkencan dan semua orang iri dengan kita. Kita sangat senang, kita pasangan yang sangat serasi. Suatu hari Alex bertanya kepadaku, mengapa aku meninggalkan para anak laki-laki itu dengan begitu cepat? Aku malu dan aku mengarang sesuatu. Aku takut dia akan mengarah lebih jauh. Begitu banyak gadis yang menyukainya dan dia sangat tampan. Dan hal itu terjadi. Aku hanya berdua di rumahnya, dia mulai menciumku. Sulit untuk berhenti. Aku sangat menyukainya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Mungkin seharusnya aku tetap tinggal dan melakukannya. Tapi orang tuaku menelepon. Ketika aku sampai di rumah, mereka mengomeliku dan aku pun menangis. Alex memanggilku dan kami bertengkar. Aku mencoba menjelaskan tentang orang tuaku, tapi dia pikir aku berbohong dan hanya mengarang cerita. Dia marah dan tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Dan kemudian dia mengirim SMS dan memutuskanku. Oh tidak, dia sangat keren dan kami banyak menghabiskan waktu bersenang-senang bersama. Aku menelepon, berusaha meyakinkannya bahwa kita bisa menyelesaikannya. Dia adalah pria tertampan di sekolah dan aku siap untuk melangkah lebih jauh. Dia bilang dia akan memberiku kesempatan lain. Aku seharusnya bertemu dengannya malam itu. Di sebuah mobil, dia menungguku di sana. Dan aku siap melakukan itu. Kamu tahu? Aku siap melangkah sejauh itu. Aku menunggu malam tiba, membuat boneka bantal di tempat tidur, mengenakan pakaian dalam dan jeans terbaikku dan melongok dari jendela. Untuk berhadapan langsung dengan ibuku. Pernahkah kamu tertangkap basah seperti itu? Tulis di komentar. Aku berpikir dia akan marah, tapi ibu lebih terlihat takut daripada marah. Dia bahkan tidak membangunkan ayah. Sebaliknya, dia mengajakku duduk di ruang tamu dan berkata, kita perlu bicara. Ternyata ketika ibu berusia 15 tahun, dia punya pacar bernama James. Tampan, lucu, dan sangat menarik. Semua gadis ingin menjadi kekasihnya, dan dia juga jatuh cinta dengan ibu. Mereka berkencan dan akhirnya mereka melakukannya. James bersikeras dan ibu berkata, iya. Kemudian tidak pernah menerima telepon ibu, dan ibu belum pernah melihatnya lagi. Dan dia mengatakan sesuatu yang mengejutkanku. James adalah ayahku. Awalnya aku tidak percaya. Aku pikir aku hanya berbisik, ibu. Jadi ibu menyembunyikannya semua ini dariku, dari ayah juga, yang sebenarnya bukan ayahku. Oh Tuhan, aku merasa lemas. Ibu melahirkanku saat berusia 16 tahun. Ketika seusiaku, dia sudah mengurus bayi. Aku tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Ya Tuhan. Ibu bilang dia tidak ingin hal yang sama terjadi padaku dan ini bukan tentang hamil. Dia bilang dia tahu aku pintar dan akan memakai perlindungan. Tapi ibu merasa hancur dan dipergunakan karena James mendapatkan hal yang diinginkannya dan pergi. Dia menangis selama beberapa bulan dan kemudian dia tahu bahwa dia hamil. Dia harus menguatkan diri. Aku masih kaget, aku memikirkan kembali banyak hal tentang kebahagiaanku. Orang tuaku banyak meminta, tapi aku tidak pernah merasa tidak diinginkan. Dan itu bisa berbeda. Aku pernah mendengar cerita itu. Astaga, pasti mengerikan sekali menjadi anak yang tidak diinginkan. Dan ibu pasti kesulitan, dia sendirian. Untungnya ayahku kemudian ada di sana untuknya. Aku pikir orang tuaku benar. Jika seorang pria mencintaimu, dia tidak akan memaksamu untuk tidur dengannya. Aku menulis itu ke Alex dan menjauhkan teleponku.
Aku ingin bersama ibu sekarang dan besok aku akan lihat apa yang Alex tulis. Aku tidak tahu apakah dia akan mengerti, tapi aku tidak marah sekarang ketika orang tuaku tidak membiarkanku berpesta. Apakah orang tua kalian melarangmu? Hal apa yang dilarang? Jika kamu ingin mendapatkan video terbaru, tekan lonceng dan subscribe ke channel ini. Like video ini jika kamu ingin orang lain untuk melihatnya. Semoga harimu menyenangkan. Berikan pelukan untuk orang tuamu. Hai, namaku Kate dan berumur 19 tahun. Pernahkah kamu melupakan sesuatu yang sangat penting? Seakan-akan peristiwa itu terambil dari ingatanmu. Belakangan ini aku berpikir bahwa semua masalah tertumpuk di kepalaku. Aku rasa semua ini tidak akan berakhir. Siapa yang menyangka di akhir cerita buruk aku akan merasa bahagia. Tonton sampai akhir untuk mencari tahu bagaimana rasanya hidup tanpa mengingat hal penting yang membuat hidupmu jungkir balik. Aku hanyalah pelajar normal berusia 19 tahun, dan seperti gadis lainnya, aku suka menggelar pesta dengan teman perempuanku. Mereka sering mentertawakan keperawananku, menyebutkan bahwa aku akan jadi perawan tua. Aku berusaha tidak menanggapi candaan mereka. Aku memiliki hasrat itu, tapi aku memutuskan akan memberikannya pada lelaki yang benar-benar kucintai. Ya, aku memiliki pacar, namanya Mike. Dia sedikit lebih tua dariku, dia 22 tahun. Dia sering memberi tanda seks, tapi aku belum yakin. Mungkin aku tidak yakin dia adalah jodohku. Ngomong-ngomong, kelamaan aku tidak peduli. Ada satu kejadian yang membuatku lupa akan semuanya. Orang tuaku dan aku ada dalam kecelakaan buruk saat kami pulang dari supermarket. Mobil kami ditabrak oleh jeep besar. Ibu dan ayah seketika meninggal. Aku tidak bisa menolong orang tuaku, tapi aku sering memimpikan bahwa aku melihat mereka aman dan baik-baik saja. Tapi sayangnya, keajaiban itu tidak terjadi. Pernahkah kamu merasa hidupmu hancur? Kondisiku bisa dikatakan seperti itu. Aku selamat dengan luka dan benturan, dan setelah 3 hari dokter mengizinkanku pulang. Mike mengunjungiku di rumah sakit, tapi aku tidak punya energi untuk bicara padanya. Aku berkata pada Mike untuk putus. Sejujurnya, aku tidak melihat kekhawatiran di wajahnya. Mungkin dia tidak tahu cara menghadapi gadis yang berubah pucat dan aneh. Beberapa teman mengunjungiku, mereka tidak mengerti mengapa aku putus dengan Mike. Tapi tidak menanyakan pertanyaan tidak penting. Hanya menghiburku saja. Setelah aku bebas, aku sadar aku tidak bisa tinggal di rumah. Semuanya mengingatkanku pada orang tuaku. Karena lelah dengan pikiranku, aku menghubungi temanku. Julia menawarkan untuk tinggal di apartemen kakaknya. Dia pergi untuk perjalanan bisnis selama 6 bulan, meminta adiknya untuk menjaga burung kakak tuanya. Sekarang itu adalah tugasku untuk memberinya makan. Ya, mungkin setidaknya burung bawel ini bisa menyelamatkanku dari kesepian. Aku suka apartemennya. Luas dan nyaman. Setelah memberi makan si burung, aku memutuskan untuk jalan menelusuri sekitar. Aku bertemu lelaki di lift. Dia tersenyum padaku dan berkata bahwa namanya Steve, dan dia tinggal 1 lantai di atasku. Aku tidak melihatnya. Aku perlu dia tahu bahwa aku tidak dalam mood untuk menggoda. Aku memakai headphone-ku, keluar dari lift, dan melanjutkan urusanku. Keesokan harinya sangat aneh. Aku terbangun oleh teriakan burung. Aku duduk di atas kandangnya. Aku yakin aku telah mengunci kandangnya tadi malam, tapi ternyata burung itu bisa membukanya dan terbang. Aku menyiapkan alasan untuk nanti, dan memutuskan untuk minum kopi. Ketika aku temukan gelasku sudah dicuci dan ada di rak, aku terkejut. Aku ingat peletakannya di sink setelah minum teh kemarin malam. Entah ada hantu di apartemen, atau aku berubah gila. Aku memutuskan untuk mencari udara segar. Aku bertemu dengan Steve saat keluar gedung. Dia bertanya kemana aku akan pergi. Ketika aku bilang aku ingin mencari kopi, aku langsung menyesalinya karena dia mengikutiku. Dia sangat ingin ikut denganku, tapi aku berkata aku ingin sendiri. Aku pergi menyadari tatapannya yang terkejut. Saat aku duduk di kios kopi, aku ingat Steve memanggilku dengan nama depanku. Aku heran dari mana dia tahu. Karena aku ingat tidak memperkenalkan diri. Di rumah ada kejutan yang lain. Menatap kanvasku, aku terkejut.
Gambar yang akan aku selesaikan hari ini sudah selesai. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu akan menjadi gila? Jika ya, kamu mengerti apa yang aku rasakan. Minggu depannya berjalan tenang. Steve menghilang, gelas tidak terbang dari sink, burung kakak tua tidak bisa keluar sendiri. Aku sudah cukup tenang, sampai suatu hari aku bangun kedinginan karena jendela yang terbuka. Aku tidak bisa mencari penjelasan untuk peristiwa ini. Aku langsung menghubungi dokter untuk mengecekku setelah kecelakaan dan membuat janji. Meninggalkan apartemen, aku berpikir, bagaimana menjelaskan situasiku pada dokter, sehingga dia tidak mengirimku ke rumah sakit jiwa. Aku bertemu Steve lagi. Dia bertingkah aneh. Dia tersenyum, seketika meraih pinggangku dan berusaha menciumku. Bingung, aku mendorongnya dan menamparnya. Wajahnya kebingungan. Steve bertemu denganku di halaman dan meminta penjelasan. Berkata aku melakukan seks dengannya di lift, dan mengunjunginya lagi malam itu. Dan sekarang aku menamparnya dan bertingkah seperti kita tidak mengenal satu sama lain. Aku seperti kebingungan. Aku menamparnya lagi dan bergegas ke klinik. Dokter melakukan prosedur yang dibutuhkan, menanyaiku, tapi tidak menemukan alasan untuk khawatir. Aku sadar dia tidak mempercayaiku. Aku sedih, tapi jelas ada yang salah denganku. Melihatku tidak puas, dokter menjalankan tes dan mengantarku keluar dari kantornya. Aku pulang ke rumah, di depan pintu apartemen aku menemukan CD. Mungkin itu dari Steve. Mari kita lihat apa yang dia rencanakan. Aku mengambil CD-nya dan masuk ke dalam apartemen. Ternyata CD itu berisi rekaman CCTV. Aku terkejut melihat diriku berjalan keluar apartemen, ke lift, dan langsung menyerang Steve. Melihatku berhubungan seks dengan pria yang tidak aku kenal. Aku tidak bisa mempercayainya. Bagaimana aku bisa hilang keperawanan dengannya? Ini tidak bisa terjadi. Seks pertama di lift. Aku membayangkan momen ini beberapa kali, tapi tidak pernah berpikir bahwa aku akan kehilangan keperawanan di lift dan melupakannya. Aku tidak tahu apa aku menyukainya, jika itu menyakitkan atau apa yang kurasa. Di momen itu aku menyadari harus bertemu dengan dokter. Ketika aku pergi ke rumah sakit, aku sangat takut akan menjumpai Steve. Setelah berada di dalam lift dan mendengar setiap suara yang ada, aku memutuskan untuk turun tangga. Aku sangat takut bertemu dengan Steve. Walaupun aku tahu setidaknya harus minta maaf. Aku ingin bercerita dengan temanku. Tapi di kasus ini aku harus berkata jujur. Dan mereka pasti akan diam karena nyatanya aku kehilangan keperawananku dengan orang asing. Kali ini sang dokter menanggapiku dengan serius dan aku bahkan membawa CD-nya denganku. Dengan muka sedih, dokter berkata bahwa benturan menyebabkanku kehilangan ingatan. Setelah menerima resep, aku pulang dengan sedih. Ada buket di pegangan pintuku. Bunga telah menghiburku. Aku merasa buruk setelah kunjunganku ke dokter. Bunga tersebut memiliki catatan dari Steve. Dia mengundangku untuk datang, berkata kita perlu bicara. Aku memutuskan untuk mencari tahu. Aku memberanikan diri pergi ke apartemennya. Steve siap untukku. Ada kue besar di atas meja dan teko berbunyi di atas kompor. Kita minum teh. Steve berkata bahwa dia juga anak yatim piatu karena orang tuanya meninggal saat dia bayi. Dia berusaha 21 tahun dan sangat menyukai desain dan akan memelihara anjing. Untuk meyakinkanku akan kejujurannya, Steve menunjukkan foto kita bersama yang tentunya aku tidak ingat. Melihat ke pria yang tersenyum dengan burung kakak tua di bahunya, aku menyadari bahwa aku tidak terganggu berada di dekatnya. Dan di dalam hatiku, aku bahkan senang takdir membawa kita berdua dalam cara yang misterius. Aku sangat malu, tidak tahu harus berkata apa. Ternyata kita berhubungan seks lebih dari 1 kali. Dan aku memerah saat minum teh. Untuk menceriakan suasana, Steve mengundangku ke pesta malam hari itu. Kita saling tersenyum dan di depan pintu kita mencium pipi satu sama lain dan tertawa. Aku langsung merasa tenang. Tentu saja aku akan datang ke pesta jika aku ingat, meskipun Steve akan mengingatkanku.
Aku harus mengetahui diriku lebih dalam, tapi aku senang. Syukurnya dengan cerita aneh ini, aku sekarang memiliki Steve. Jika kamu menyukai cerita ini, like dan subscribe ke channel ini. Cintai dan dicintai. Hai, aku Izra dan aku tidak dapat mengingat apapun yang terjadi sebelum kecelakaan. Pernahkah kamu merasa seperti bukan dirimu? Bahwa semua di sekitarmu buatan dan palsu? Bahwa orang di sekitarmu membohongimu? Ini adalah hidupku sekarang. Tonton video ini sampai akhir dan kamu akan lihat bagaimana sulitnya jika kamu tidak yakin siapa dirimu sebenarnya. Aku hanya yakin akan beberapa hal. Aku tahu bahwa aku berumur 23 tahun dan orang tuaku sudah meninggal. Ini ditegaskan oleh surat-surat yang aku baca sendiri. Aku tidak ingat sedikit pun tentang ayah dan ibuku, bahkan tidak ulang tahun pertamaku. Ingatan terakhir yang dapat kuingat adalah kemudi di tanganku. Sensasi kehilangan kontrol dan terbang, bertabrakan dengan metal. Lalu hanya ada kegelapan dan kesakitan. Waktu aku bangun pertama kali, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku merasa tubuhku bukanlah tubuhku. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Aku memiliki selang di mulutku dan merasa lemah. Aku tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Semua kabur. Mereka menyadari bahwa aku sadar dan salah satunya menghampiriku. "Molly, kamu bisa mendengarku?" Dia bertanya. Lalu duniaku kembali hilang. Kedua kalinya aku bangun, tidak ada alat medis di sekitarku lagi. Seorang lelaki yang aku tidak kenal duduk di sampingku, memegang tanganku. "Isra sayang," katanya. "Akhirnya kamu sadar." "Siapa kamu?" tanyaku. "Aku Trevor, suamimu," jawabnya. "Tapi aku tidak ingat telah menikah. Aku melihat lelaki ini untuk pertama kali. Lalu lagi, aku tidak mengingat apapun. Aku bahkan tidak yakin Isra adalah namaku." Ini terdengar sangat aneh. Aku terluka parah pada kecelakaan. Penyembuhan berjalan lama. Dokter berkata karena beberapa benturan, kehilangan memori adalah hal normal dan kita tidak perlu kaget. Trevor datang melihatku keesokan harinya, membawakan foto, kita berbicara tentang masa laluku, tapi aku tetap tidak mengingat apapun. Itu sangat menyedihkan. Trevor bertahan dan mendukungku semasa rehabilitasi. Tapi nama itu Molly, itu menghantuiku. Dan entah kenapa aku tidak berani menanyakannya pada Trevor. Setelah aku berhasil sembuh, polisi datang padaku. Mereka menyelidiki kecelakaanku. Mereka mencurigai kecelakaan itu direncanakan. Dan ada satu orang lagi yang ditemukan di tempat kejadian. Aku tidak bisa memberitahu apapun. Yang ku tahu, Trevor berkata mobil jatuh ke jurang, berguling beberapa kali dan terbakar. Aku berhasil keluar. Apakah ada seseorang bersamaku dan siapa dia? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa ingat. Waktu berlalu dan aku semakin baik, namun tetap merasa disorientasi. Trevor membawaku ke rumah. Kita memiliki cottage kecil yang indah dan 2 kucing. Kucing-kucing mengendusku dan bersuara terhadapku. Trevor tertawa dan berkata itu mungkin efek dari obat. Aku harus memulai dari awal. Orang tuaku meninggal 5 tahun lalu. Sayangnya, tidak ada yang bisa kutanyai tentang masa kecilku. Aku tidak bisa melupakan orang satunya di mobil itu. Tapi Trevor berkata untuk tidak khawatir dan biarkan polisi bekerja. Aku merasa bersalah. Trevor berusaha keras, tapi aku tidak merasakan apapun padanya, atau pada rumah ini, atau pada hidup ini. Setidaknya aku mulai berkawan dengan kucing-kucing. Ternyata aku baru saja lulus kuliah dan sekarang bekerja sebagai guru SMP. Dokter menyarankan supaya aku kembali ke kehidupan normal sesegera mungkin untuk membawa ingatanku kembali. Pengurus sekolah ingin membantuku. Kelas diajar oleh guru pengganti, tapi aku datang ke kelas, berbicara pada anak-anak, membaca kurikulum akademis. Apakah aku menulis pelan pelajaran itu dengan tanganku? Apakah aku menilai anak-anak menyenangkan ini? Kepalaku berputar. Salah satu muridku bertanya, bagaimana kabar saudara kembarku? Aku terkejut.
Anak perempuan itu berkata, dia melihatku sebelum kecelakaan di kota lain dengan saudara kembarku. Kita makan di kafe dan berdebat. Aku bertanya pada Trevor apa aku mempunyai saudara perempuan. Dia berkata tidak. Aku mulai kesal. Seiring waktu berjalan, aku baik-baik saja. Ingatanku masih terkunci, tapi aku mendapatkan ingatan baru. Bersama Trevor dan kucing kami, kita merayakan ulang tahunku yang ke-24. Kita mulai berkencan, aku menyadari bahwa itu adalah awal jatuh cinta dengan suamiku. Aku mungkin tidak akan pernah mendapatkan masa laluku kembali, tapi itu tidak berarti bahwa aku harus menyerah. Itu tidak berarti aku tidak bisa memulai dari awal, ya kan? Lalu suatu hari, Trevor pergi kerja beberapa hari. Lelaki dengan bunga menemuiku setelah sekolah. "Molly," dia berteriak. "Kamu tidak mengenalku? Aku Dick, suamimu." Aku ketakutan. Siapa lelaki gila ini? Tapi mukanya familiar. Aku mengenalnya di suatu tempat. Dan bunga di tangannya, bunga daisy, ada sesuatu di baliknya. Aku mendapatkan sakit kepala hebat. Aku terpapar dan orang asing itu, Dick, memegangku dan membawaku ke kursi. Dia berkata terus bahwa aku adalah Molly, istri tercintanya. Trevor tidak membiarkan kita bertemu karena dia tahu aku akan mengingat segalanya. Aku bingung. Mungkinkah Trevor membohongiku selama ini? Tapi kenapa? Dick berkata bahwa aku mendapat warisan dari tanteku. Dan Trevor ingin memiliki uangku. Aku tidak bisa percaya. Bagaimana Trevor yang penyayang bisa melakukan hal itu? Aku merasa aku tidak bisa mempercayai siapapun, tidak Trevor atau Dick. Bahkan jika wajahnya membawa ingatan, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku bertanya pada Dick untuk membawaku ke rumah tinggalku. Dick tidak senang, tapi menurut. Malam hari, aku bermimpi dan melihat diriku menangis dikelilingi Daisy. Apakah itu aku? Molly? Siapakah aku? Apa aku benar Molly? Atau Isra? Pernahkah kamu melihat cermin dan bertanya, siapakah kamu? Pagi harinya aku bangun dan ingin mencari tahu apa yang terjadi. Aku melihat foto-foto lama, berharap ingatanku kembali. Tapi itu tidak membantu. Lalu aku pergi ke mobil dan menyetir ke kota lain, tempat di mana muridku melihatku sebelum kecelakaan. Aku menemukan kafe itu, memesan kopi, dan mulai melihat ke jendela. Tampaknya itu memancing ingatanku. Tempat ini tidak asing untukku. "Oh, Molly," pemilik kafe memanggilku. "Kamu belum kembali ke sini sejak lama." Kita mulai mengobrol. Aku berkata padanya bahwa aku mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatan. Dan dia berkata bahwa aku pernah tinggal di kota ini. Aku sering datang untuk minum kopi di sini, dan aku tidak punya suami. "Bagaimana dengan Dick?" tanyaku. "Dick?" Ibu tua itu menaikkan alisnya. "Ya ampun sayang, bagaimana bajingan itu menemukanmu?" Kembali kepalaku sakit. Ibu tua itu berkata bahwa pertama kalinya aku ke kafe ini dan memintanya untuk menyembunyikanku dari lelaki yang marah padaku. Kepalaku semakin sakit. "Dan bagaimana dengan saudara perempuanku?" aku bertanya. "Aku tidak gila." Ibu tua itu berkata aku mempunyai saudara perempuan. Atau pernah. Dan saudaraku mencoba meyakinkanku untuk putus dari pacarku. Jadi aku bukan Isra. Apakah aku Molly? Mungkinkah Trevor telah keliru? Aku berterima kasih pada ibu tua itu dan pulang. Trevor kembali. Aku bertanya tentang Molly dan berkata apa yang aku dapatkan di kota lain. Dia marah. Dia berteriak bahwa semua masalah adalah karena saudaraku dan pacarnya. Jika itu bukan karenanya, semua ini tidak akan terjadi padaku. Kenapa dia berbohong? Bagaimana dia bisa menyimpan rahasia penting dari hidupku? Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku memutuskan untuk keluar dari rumah Trevor. Dia tidak menahanku, hanya bertanya untuk tetap berkomunikasi. Aku bertanya dari siapa warisanku, dan dia terlihat terkejut. Tidak ada warisan. Uang yang Molly dan aku, atau Isra dan aku, dapatkan dari kematian orang tuaku, terbagi menjadi dua. Milikku dihabiskan untuk kuliah, dan milik saudaraku untuk investasi. Tampaknya Trevor tidak tahu soal warisan atau pembohong handal. Aku tidak bisa mempercayainya lagi. Aku tinggal sendiri selama beberapa minggu. Aku mulai mengingat masa kecilku, orang tuaku,
Tapi saudara perempuanku dan aku selalu bersama. Aku tidak bisa bilang apakah aku Molly atau Izra. Dick berusaha untuk menjemputku lagi setelah sekolah usai. Aku berkata padanya untuk pergi dan mengancam untuk menghubungi polisi. Dia marah dan berkata aku akan menyesalinya. Beberapa hari kemudian rem mobilku blong. Aku hampir mengalami kecelakaan lagi. Untungnya selamat karena airbag. Aku kehilangan kesadaran. Aku terbangun di rumah sakit. Tapi kini aku mengingat segalanya. Aku Izra. Hari itu aku menjemput saudaraku dari kota lain. Walaupun Trevor tidak mau dia tinggal bersama kita. Dia takut dengan Dick yang mengikuti saudaraku akan mengancamku. Kenalan jauh kami meninggal dan meninggalkan saudaraku dan aku warisan kecil. Aku memberikan bagianku pada Molly sehingga dia bisa meninggalkan kota dan memulai hidup baru. Dan aku tidak menceritakan Trevor tentang hal itu. Aku tahu dia akan kesal. Aku mengantar saudaraku pulang dan remku blong. Dan terjadilah kecelakaan itu. Dick tertangkap, dia orang yang merusak remku di peristiwa itu. Trevor tidak mau memberitahu soal saudaraku. Dia takut aku akan menghadapi Dick sendiri. Atau mungkin menyalahkannya atas kematian saudaraku. Aku membutuhkan waktu lama untuk memaafkan Trevor dan rahasianya. Tapi akhirnya kita baikan. Terkadang aku masih bertanya-tanya, bagaimana kalau aku bukan Istra, tapi Molly? Tapi aku rasa aku tidak pernah 100% yakin dengan diriku lagi. Siapa yang akan kamu percaya jika kamu kehilangan ingatan? Beritahu kita di komentar. Jika kamu menikmati cerita ini, like dan YouTube akan menunjukkannya pada orang lain. Subscribe ke channel ini supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Halo, aku Mary dan berusia 16 tahun. Pernahkah kamu membahayakan reputasimu? Cek video ini untuk melihat bagaimana kamu menghadapi situasi tersebut dan melewatinya. Aku memiliki saudari perempuan, Dani, salah satu gadis tercantik di sekolah. Aku dulu iri padanya, karena dia dapat banyak perhatian dan memiliki sedikit masalah dengan anak laki-laki. Selain cantik, Dani juga memiliki hati yang sangat baik. Dan setelah beberapa tahun, rasa iri menjadi kagum dan cinta. Kita menghabiskan banyak waktu bersama. Dia tidak terlalu tertarik dengan perhatian anak laki-laki. Jadi itu menyenangkan melihat para lelaki berusaha mendapatkan pengakuan. Tapi semua berubah ketika teman sekelasku, Max, yang kusukai mulai menyadari kehadiranku. Dia mengajakku kencan dan berkata dia menyukaiku sejak lama. Kita menghabiskan banyak waktu bersama. Tapi Max selalu lebih suka menghabiskan waktu di rumahku daripada di tempat lain. Aku berpikir Dani tidak menyukainya karena kita jarang bertemu. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Ketika hanya ada kita berdua, kita tetap bercerita dan tertawa seperti biasa. Aku menyukainya. Suatu saat, Dani menyebut Max di percakapan dan berkata, dia pikir Max selingkuh. Aku berkata bahwa aku tidak percaya. Diskusi itu ditutup. Aku tidak terlalu jujur. Aku pikir Max tidak benar-benar menyukaiku dan perilakunya dingin dan aneh. Jadi, aku melihat HP-nya ketika dia pergi ke toilet di kafe. Hal pertama yang aku lihat adalah percakapan panas dengan Eliza. Dia mengirimi Max gambar, dan Max membalas bagaimana ia ingin menjadi pacarnya. Mereka bercanda dan berbicara tentang hal pribadi. Dia ingin mencuri pacarku, dan dia bahkan mengenakan dress yang sama. Aku berlari ke rumah tanpa menjelaskan apapun pada Max. Aku rasa dia tahu aku telah mengecek HP-nya. Aku memberitahu Dani saat di rumah. Dia meyakinkanku, Max tidak berhak mendapatkanku, dan aku harus putus dengannya. Tapi aku ragu. Aku menunggu karena aku berharap itu adalah kesalahan. Aku berusaha membelanya, berkata bahwa Max tidak memberitahukan perasaannya pada gadis itu. Aku dan Dani tadinya akan menghabiskan sore hari menonton film favorit kami di bawah selimut. Seperti yang biasanya kita lakukan ketika salah satu bersedih. Aku memilih film dan membuat popcorn. Tapi tiba-tiba Dani membatalkan semuanya. Berkata dia ada urusan penting yang dia lupakan. Urusan penting apa yang lebih penting dari saudaranya yang sedang membutuhkannya? Aku mengikuti Dani dan mencari tahu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Apa yang kutemukan saat mengikutinya? Saudariku mengenakan dressku, berdiri di samping pacarku. Aku tidak ingin mempercayainya. Saudariku telah mengkhianatiku. Dia mengkhianatiku dengan cara yang kejam. Awalnya aku ingin tahu apa dan mengapa. Tapi aku menunggu Dani di rumah untuk mendatanginya. Tapi aku menyadari tidak ingin bicara dengannya lagi sampai akhir hidupku. Beberapa hari berikutnya sangat menyiksa. Max tidak menelpon.
Dia bertingkah seolah kita tidak pernah berpacaran. Aku mencoba mengirim SMS beberapa kali, tapi sesuatu menghentikanku. Aku dan Dani tidak berbicara dan dia terlihat depresi. Berusaha mengacuhkanku. Aku rasa mereka malu. Tapi itu semakin buruk. Max datang berkunjung. Bukan mengunjungiku dan tidak meminta maaf. Dia datang untuk menjemput Dani karena mereka akan pergi ke bioskop. Aku terkejut, lupa bagaimana cara bicara. Aku hanya berdiri sana, air mata turun. Aku harap kamu sadar kita sudah tidak bersama, katanya. Dan itu terdengar kasar, lebih melukaiku daripada SMS dengan Eliza. Itu berakhir. Itu terlihat seperti mimpi buruk tanpa akhir. Semakin aku memikirkannya, semakin aku jijik dengan Max. Tapi aku juga memikirkan Dani. Apa yang membuatnya melakukan ini? Kita sangat dekat. Suatu kali pergi ke kamarnya, aku mendengarnya menangis. Aku diam-diam pergi ke dalam dan melihatnya menangis di lantai. Aku berpikir mungkin Max memutuskannya, dan itu adalah waktu balas dendam. Tapi saat aku bertanya apa yang terjadi, aku mendengar sesuatu yang akan membuat artis sinetron iri. Dani memberitahuku, dia ingin Max dan aku putus. Dia ingin lebih banyak waktu denganku dan dia merasa Max orang jahat. Jadi dia memutuskan untuk mengetesnya menggunakan sosmed. Dan dia benar, dia langsung selingkuh. Dia berpikir itu sudah berakhir, tapi malam itu kita berdua seharusnya menonton film. Max mengirim SMS dari akun palsu dan berkata, "Aku tahu itu kamu, Dani. Jangan mempermainkanku. Kita harus bicara tentang saudarimu dan ini hanya untuk kita berdua, demi keselamatannya." Dani menyadari sesuatu yang serius telah terjadi dan berpikir untuk mencari tahu. Max berkata dia memiliki foto bugilku dan jika Dani tidak setuju berkencan dengannya, dia akan mengirim foto itu ke semua orang dengan namaku. Mereka seharusnya berkencan selama 6 minggu dan Max akan memutuskannya. Dan Dani harus berperan depresi sehingga Max akan terlihat jago di depan anak laki-laki. Awalnya itu seharusnya menjadi ancaman hubungan di depan publik. Tapi di hari aku menemukan Dani menangis, Max mencoba memaksanya. Dia berusaha lepas walaupun dengan lutut lecet dan pipi bengkak. Hubungan palsu ini menjadi tidak tertahankan dan tidak aman untuk Dani. Aku bertanya pada Dani kenapa dia tidak memberitahuku, dan dia berkata, dia tidak ingin membuatku sedih dengan cerita kotor ini, dan lebih baik aku kecewa dengannya daripada mempermalukan diriku sendiri. Aku berusaha menenangkannya dan berkata, aku tidak pernah mengirimi Max foto itu dan tidak pernah mengambilnya. Dani menangis keras menyadari dia telah ditipu. Sekarang giliranku untuk membela saudariku. Aku menceritakan semuanya ke kepala sekolah. Dia berbicara dengan orang tua Max. Max dihukum dari sekolah dan kita disarankan untuk menuntutnya. Kita lakukan dan Max diputuskan bersalah atas pengancaman dan pelecehan seksual. Kita juga mendapat perintah penahanan sampai pengadilan membuat keputusan. Aku dan Dani rasanya aman darinya. Ini pelajaran serius dari orang brengsek yang menganggap ringan cinta kedua saudari. Aku harap kalian tidak akan bertemu orang seperti Max di hidupmu. Tapi orang seperti Dani. Kalau kalian ingin lebih banyak orang melihat video ini, jangan lupa like, tekan subscribe, dan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Aku Jessie. Apakah kamu pernah dikhianati oleh orang yang kamu cintai? Aku selalu percaya akan cinta. Tapi hidup tidak selalu hanya pelangi dan unicorn. Tidak semua cerita berujung bahagia. Tentu aku tahu bahwa cinta pertama jarang bahagia. Tapi aku tidak menyangka bahwa milikku berakhir di polisi dan merupakan penipuan. Cinta pertamaku bernama Arthur. Kita bertemu di sekolah. Dia seorang gentleman dan memanjakanku. Kita jatuh cinta tapi putus setelah 2 bulan. 2 bulan yang tidak akan kulupakan. Aku sangat terluka dan merasa kehilangan. 4 tahun telah berlalu dan aku masih memikirkannya. Kita putus karena Arthur fokus belajar dan orang tuanya menentang hubungan kita. Keluarganya tidak begitu kaya. Mereka ingin Arthur menjadi seorang yang sukses dan di mata mereka aku adalah halangan. Mengapa aku begitu mudah menyerah? Sangat simpel. Suatu hari dia berkata, "Maaf, tapi kita tidak bisa bersama lagi." Dan begitu saja dia membanting pintu di depanku. Aku keluar dari rumahnya dengan histeris. 4 tahun telah berlalu sejak kita bertemu satu sama lain. Hatiku mulai sembuh. Aku menjalani hariku, membuat rencana, dan ingin pindah ke Eropa.
Sampai suatu hari ketika aku sedang melihat berita di Facebook dan melihat notifikasi ulang tahun Arthur. Rasanya seperti tersambar petir. Aku melihat profilnya dan mulai melihat foto kita bersama. Aku dikuasai oleh kenangan. Pernahkah kamu rindu akan masa lalu? Aku memutuskan untuk pergi ke kafe favorit kita, memesan pasta favorit kita, lalu aku menerima telepon. Itu Arthur, dan dia mengundangku ke pesta ulang tahunnya. Aku terkejut dan berjanji akan mempertimbangkannya. Aku seperti mendapat kupu-kupu di perut, dan hatiku berdetak kencang. Arthur berkata, dia sudah lebih dewasa, menyadari kesalahannya, dan ingin memperbaiki keadaan. Aku setuju karena aku masih menyimpan perasaan untuknya, dan sangat ingin berjumpa lagi. Tapi tentu saja aku takut dia akan melukaiku lagi. Ketika saatnya tiba, aku memakai gaunku, memakai sepatu terbaikku, memanggil taksi dan merasa khawatir dan menuju ke pesta. Aku langsung melihat Arthur. Dia menunggu di depan. Rasanya 4 tahun tidak pernah terlewati. Dia memelukku dan aku merasa penuh kegembiraan. Kita masuk ke dalam rumah, musik terdengar dan suara tamu memenuhi ruangan. Aku melihat sekitar dan merasa tidak nyaman. Tapi Arthur berusaha membuatku merasa seperti di rumah. Dia memelukku dan mengajakku ke kamarnya supaya kita bisa bicara. Arthur menceritakan hidupnya tanpaku. Dia berkata itu masa yang sulit. Orang tuanya memaksa dia harus mendapat IP 4 untuk mendapatkan beasiswa. Dia bisa berkuliah dan memulai bisnis kecilnya. Dia memikirkanku setiap saat, dan setelah impiannya terwujud, dia tidak bisa berpisah dariku. Kita mengobrol sebentar tentang bagaimana kita telah berubah, lalu kita kembali ke pesta. Aku melihat tatapannya. Setelah sekian lama, aku merasa sangat bahagia. Setelah pesta, kita lanjut menemui satu sama lain, dan setelah seminggu, Arthur menawariku untuk bersama lagi. Orang tuanya tidak ikut campur akan hubungan kita lagi, dan kuliah telah selesai. Awalnya aku tidak mau memberitahu orang tuaku akan hubunganku dengan Arthur. Aku takut mereka akan marah. Mereka ingat bagaimana aku hancur dan sakit hati. Kita menikmati waktu bersama, kita belanja bersama. Arthur membawaku ke toko perhiasan dan menawariku untuk mencoba cincin dan anting. Aku mencoba cincin pertama dan tiba-tiba Arthur bertanya, "Kamu mau menikah denganku?" Tentu aku jawab iya. Sekarang aku harus memberitahu orang tuaku. Mereka terkejut akan peristiwa mendadak ini dan tidak berkata apa-apa, tapi mereka harus menerimanya. Tapi setelah beberapa saat, Arthur berubah. Aku khawatir itu adalah salahku. Aku memohon untuk memberitahukanku apa yang salah. Ternyata bisnisnya berjalan buruk dan membutuhkan investor segera. Aku melihat detailnya dan membicarakannya dan menawarkan bantuanku. Bantuan ayahku lebih tepatnya. Aku memohon bantuan uang dari ayahku. Aku berkata bahwa Arthur memiliki masalah dan dia membutuhkan sejumlah uang. Dia akan membayar kembali setelah dia mendapatkan kesempatan. Arthur langsung berfokus pada pekerjaan. Pekerjaannya rumit dan dia selalu sibuk dengan pekerjaan. Bahkan saat kita tertidur bersama, dia bergumam tentang bisnisnya. Aku merasa tidak nyaman. Ayahku setuju untuk memberikan uang. Malam itu kita mentransfer uangnya. Ayahku kembali tenang dan menyarankan untuk makan malam bersama, merayakan pertunangan kami dan untuk menguatkan hubungan kami. Dia ingin lebih mengenal Arthur. Sepanjang malam Arthur dan ayah bercanda bersama. Aku melihat mereka dan hatiku sangat gembira. Mereka sangat cocok. Tak lama setelah itu mereka disatukan oleh rekan bisnis ayahku. Paman Frank berkunjung dan menyerahkan dokumen. Ayah selalu memperlakukan ia seperti saudara dan bagian keluarga. Aku menyayanginya seperti pamanku sejak aku mengenalnya. Itulah mengapa ayah menyuruhnya untuk tinggal. Dia pulang malam hari dan mengantar Arthur ke kamar tamu. Aku pergi ke kamar tidur, tapi malam hari aku pergi melihat Arthur dan ingin menanyakan tentang malamnya. Tapi dia tidak ada di kamar tamu. Aku tidak menghiraukannya dan kembali tidur. Arthur pamit di pagi hari. Di sore hari ayahku masuk ke kamarku dengan marah.
Aku tidak pernah melihat dia semarah itu. Dia berkata bahwa berangkas di kamarnya telah dirusak. Uang yang hari itu harus dia berikan ke rekannya hilang. Tentu saja ayah menuduh Arthur. Aku tidak bisa berkata sepatah pun ketika ayah keluar dari kamarku dan menghubungi polisi. Polisi menggeledah rumah cukup lama, lalu mereka menanyaiku. Aku tidak bisa menyerahkan Arthur walaupun dia adalah tersangka. Aku tidak yakin apa yang harus aku katakan, jadi aku bilang bahwa aku memintanya untuk menghabiskan malam bersamaku dan pergi di pagi hari. Aku merasa buruk. Bagaimana aku bisa begitu bodoh? Aku mempercayai Arthur lagi. Bagaimana dia bisa menjadi kriminal? Aku tidak percaya. Aku menuju ke rumah Arthur dan mau mencari tahu tentang segalanya. Dia sedang menyirami bunga di taman. Dia terlihat senang. Aku memeluknya lalu menjauh. Dia memintaku untuk menunggu di dalam. Waktu aku duduk di ruang tamu, aku merasa ada sesuatu di bawahku. Aku merogoh tanganku ke bawah sofa dan menarik sebuah tas. Tas penuh dengan uang. Aku terkejut walaupun aku sudah curiga. Aku merasa keringat mengucur di dahiku. Tanganku bergetar dan kepalaku memutar. Uang. Arthur. Jadi ternyata dia. Aku merasa kosong. Aku mengingat kembali masa kita bersama dan tidak bisa mempercayainya. Ini tidak benar, kan? Aku menghubungi polisi dan berkata bahwa Arthur adalah pencuri. Itu adalah keputusan terberat dalam hidupku. Aku jatuh cinta dengan bajingan dan memberitahu diriku bahwa aku tidak seharusnya menyembunyikan itu. Polisi tiba di saat Arthur memasuki rumah. Dia sama kagetnya dan melihatku dan bertanya apa yang terjadi. Aku tidak bisa melihat matanya. Aku benci dengan diriku sendiri karena terlalu percaya. Polisi mengambil uang dan Arthur dan aku menghubungi ayah, menangis. Di telepon, aku mengaku bahwa aku berbohong padanya dan polisi kemarin malam. Arthur dibebaskan dalam beberapa hari. Dia langsung menuju rumahku dengan polisi. Polisi memberitahu ayah bahwa Arthur bukanlah pencurinya. Uang itu adalah keuntungan bisnisnya dan dia akan menggunakan itu untuk membayar hutangnya. Ayah terlihat terkejut. Dia tidak bisa menerima berita ini. Dia menjabat tangan Arthur dan menepuk pundaknya. Ternyata rekan ayahlah yang mencuri uangnya. Dia telah melakukan itu selama 10 tahun. Aku ingat ayah berkata bahwa seseorang yang dekat dengannya mencuri hasil jerih payahnya. Polisi tak sengaja menangkapnya. Mantan pacarnya yang melaporkannya. Rekan ayah membobol berangkas dan mengosongkannya. Selama ini ayah menjalankan bisnis bersamanya. Berita ini sangat mengejutkan. Dia mempercayainya dan selalu memperlakukan dia seperti keluarga. Setelah beberapa saat sejak peristiwa itu, kita menggelar pernikahan. Kita mengundang band dan ayah mabuk berbicara mengenai cucu. Aku mengundang semua teman perempuanku. Mereka mengucapkan selamat. Aku sangat senang. Kalian tidak selalu bisa melihat sifat seseorang di balik topeng bersahabatnya. Tapi itu bukan alasan untuk tidak percaya pada cinta sejati. Kalau kalian suka cerita ini, klik like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa!